Kemarin-kemarin ketika karantina itu banyak orang yang katakan panik, kebanyakan ini. Tapi Bapak berbeda sangat 180 derajat, berkata bahwa karantina ini sebagai sebuah berkah. Kita sulit untuk bisa mengendalikan dan menaklukkan waktu. Umumnya kita itu ditaklukkan dan dikendalikan oleh waktu. Bahwa dalam hidup itu ada kewajiban, ada kecenderungan. Ya, jadi pemuda itu tidak boleh lepas dari kewajibannya. Tapi juga tidak boleh hanya terpaut pada kewajiban itu. Terakhir tadi Pak, saya melihat snap WA Bapak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Husni Mubarok, host dari program Ngobrol Bareng Tokoh. Kali ini kita bersama Bapak Kiai Asep Majidi Tamam. Beliau merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Misbah Indihiyang yang juga seorang akademisi di Institut Agama Islam Cipasung. Juga sangat banyak sekali aktivitas yang beliau bidangi gitu, mulai dari pengamat politik dan pengamat sosial dan sebagainya gitu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat afiat dan terlepas dari kekhawatiran COVID-19. Alhamdulillah. Kemarin Pak ada yang menarik Pak, orang-orang kemarin ketika karantin kita berbicara COVID-19 dan sekarang adaptasi kebiasaan baru. Kemarin ketika karantina itu banyak orang yang katakan panik, kebanyakan ini. Tapi Bapak berbeda sangat 180 derajat, berkata bahwa karantina ini sebagai sebuah berkah. Ya, jadi saya selalu mewacanakan tag terima kasih Corona. Ya karena selama 1 tahun ini saya memang mengkarantina diri. Tempat ini adalah tempat di mana setiap hari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi itu saya berada di sini, mengkarantina diri, berada di sini, membuka laptop, kemudian memenuhi target bahwa setiap hari saya harus menulis minimal 3 halaman sampai 15 halaman. Jadi ketika COVID datang dan merumahkan semua orang, alhamdulillah saya merasa tidak kaget karena sudah terbiasa. Hasil daripada kemarin Pak, karantina ini mungkin kita melihat sangat luar biasa gitu Pak. Melihat beberapa bulan ini bahkan sangat derasnya gitu Pak, dari karantina ini berbuah jadi sebuah karya yang sangat banyak, mungkin ada 6 buku ya kemarin. Alhamdulillah. Ya jadi sebelum 2020 itu dari pertengahan 2019 sampai akhir 2019 memang saya melepaskan diri dari interaksi sosial di media sosial dan khusyuk untuk memenuhi target menulis buku. Dari 3 target ternyata alhamdulillah dari Juli 2019 sampai Desember 2019 itu menghasilkan 6 buku ya. Tidak terhitung wah karena memang buku-buku ini sebagiannya sudah terkonsep sebelum 2019. Nah 2020 awal sampai hari ini alhamdulillah 6 bulan ini sudah merampungkan 6 buku baru dan akan terbit di bulan Juli beberapa hari kemuka. Hari ini sudah ada di penerbit semuanya, tinggal menunggu masa-masa tegang. Apakah nanti karya-karya saya bisa diterima publik atau entah, wallahu alam. Tapi syukur saya kepada Allah dan terima kasih saya kepada Corona, mudah-mudahan memberi berkah ya. Mudah-mudahan apresiasi terhadap buku-buku baru bisa maksimal. Menarik itu Pak. Banyak sekali kan hari ini buku yang lahir, karya-karya yang lahir Pak. Ya. Nah
untuk kita mungkin para anak muda dan semuanya jadi bahan pembelajaran yang sangat luar biasa. Apa sih kuncinya daripada semua ini, Pak? Iya, ternyata memang dunia membaca, dunia menulis, dunia ilmu itu adalah dunia spiritual. Jadi menganggap bahwa kegiatan intelektual seperti itu seringkali melahirkan sesuatu yang di luar nalar, di luar logika, atau bahkan suprarasional. Ya seperti orang-orang mungkin kok bisa saya menerbitkan di bulan Desember 2019 dan besok Juli 2020 itu menghasilkan 13 karya ya. 13. Nah, sebetulnya hal seperti itu tidak menjadi sesuatu yang aneh kalau memang kita mengonsep diri di dunia itu ya. Saya membaca buku karya Ar-Raghib As-Sirjani judulnya Iqra la budda an taqra, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia spiritual reading ya, bahwa ternyata para ulama itu menulis, membaca, melakukan kegiatan aktivitas intelektual itu sampai kepada sesuatu yang di luar nalar. Saya mencoba untuk membuktikan dan ternyata bisa, alhamdulillah, meskipun jauh kalau dibandingkan dengan karya-karya mereka yang mendunia. Ya karya saya mungkin untuk diri sendiri, untuk orang-orang terdekat saja. Nah kuncinya apa? Kuncinya adalah justru kuncinya itu didapatkan setelah berkarya. Bahwa dengan menulis ternyata kita bisa mengendalikan dan menaklukkan waktu. Kita sulit untuk bisa mengendalikan dan menaklukkan waktu. Umumnya kita itu ditaklukkan dan dikendalikan oleh waktu. Waktu 4 bulan di karantina hari ini mungkin hanya beberapa orang saja yang kemudian mengonsep suasana yang penuh dengan kesulitan itu menjadi sesuatu yang berbeda. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini bagi saya sendiri menjadi pengalaman yang positif bahwa waktu itu harus dikendalikan. Dan waktu bisa dikendalikan dengan kita mengonsep hidup. Hidup itu harus dikonsep. Jadi membaca adalah konsep hidup saya. Menulis adalah konsep hidup saya. Artinya bahwa membaca dan menulis itu wajib dilakukan. Nah, tetapi juga setelah itu membaca dan menulis juga harus terkonsep. Dulu kan menulis itu asal ada permintaan saya menulis. Menulis ada waktu menulis gitu. Dan itu kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam. Tapi kalau kegiatan itu dikonsep, misalkan kalau saya dari jam 5 pagi sampai jam 8 pagi, maka mudah. Jadi akhirnya waktu bisa kita kendalikan. Mungkin manajemen waktu, manajemen diri juga sangat menentukan gitu ya Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Pak, sebelum nanti kita berbicara ke sana lagi, hari ini kita juga sangat melihat Bapak itu kan satu sisi kiai Pak. Mungkin kalau kita melihat, kalau dulu itu ada beberapa tulisan lah tentang Gus Dur gitu kan. Karena memang beberapa bidang beliau menulis dan juga berbagai hal. Ada Gus Dur itu kan kiai, ada politisi, ada budayawan, bahkan pengamat bola lagi gitu kan, ada lagi lah. Nah hari ini Pak, Bapak itu satu sisi kiai, akademis, lalu pengamat politik, pengamat sosial, kayaknya sih semua bidang ini bagaimana gitu Pak? Soalnya kan semuanya pasti prosesnya untuk kita semua dipelajari seperti apa gitu. Iya. Dalam hadis disebut ya, innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah cinta kepada seseorang yang jika melakukan sesuatu itu dilakukan dengan serius. Nah, tetapi memang ya harus dikonsep juga. Saya dalam hidup saya ada konsep yang di luar dari konsep tadi, yaitu bahwa dalam hidup itu ada kewajiban, ada kecenderungan. Kewajiban saya mengajar, kewajiban saya adalah ASN, kewajiban saya adalah seorang Abdullah ya, seorang hamba Allah. Tetapi kita juga harus punya kecenderungan.
Dan kalaupun kita punya kecenderungan harus diminati sampai sungguh-sungguh gitu. Kalau setengah-setengah saya tidak mau. Nah, jadi kecenderungan saya adalah menulis sesuatu ya di luar dari kewajiban saya. Kewajiban saya adalah guru bahasa Arab, dosen bahasa Arab. Tapi saya juga cenderung dengan seni. Karena memang saya kuliahnya di sastra Arab. Kemudian juga senang nyanyi, kemudian senang kaligrafi. Jadi itu adalah seni dan seni itu adalah kecenderungan. Nah, saya pernah anti politik. Nah, setelah menulis, kemudian senang menulis tentang politik, akhirnya dunia politik menjadi kecenderungan saya. Jadi Kang Husni juga bisa, dan siapapun juga bisa ya, untuk memahami kehidupan itu menjadi bagian yang seimbang antara kewajiban dan kecenderungan. Selanjutnya Pak, hari ini pun anak-anak muda itu kan sering, mungkin teman-teman juga sering merasakan, rekan-rekan kita juga sering merasakan, kita ini mau ke mana dan mau ke arah mana gitu Pak. Kalau Bapak sekarang kan sehingga menemukan jati diri di dunia kepenulisanan, menemukan jati diri di dunia akademis dan dunia keilmuan yang sangat luar biasa gitu Pak. Nah hari ini Pak, bagaimana sih seorang pemuda itu supaya bisa menemukan jati diri, menemukan dirinya yang sesungguhnya gitu Pak? Iya, selain tadi ya, konsep dari saya itu antara kecenderungan dengan kewajiban, maka ada poin penting untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu memahami tentang eksistensi dan esensi. Eksistensi dan esensi. Nah, bagaimana para pemuda hari ini harus bisa meramu dan memahami dua term tadi ya. Ya, jadi pemuda itu tidak boleh lepas dari kewajibannya. Tapi juga tidak boleh hanya terpaut pada kewajiban itu. Dia butuh dunia lain, kecenderungan-kecenderungan lain, yang dalam hal ini sering saya mengarahkan para pemuda, para mahasiswa, para pelajar untuk berorganisasi. Di organisasi itulah nanti didapatkan tentang eksistensi diri. Bahwa bagaimanapun hidup harus eksis. Dan eksistensi harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Dan dunia organisasi itu adalah jalur kanal pemuda, mahasiswa untuk bisa eksis, mengeksiskan diri yang pada akhirnya nanti juga dirasakan setelah beres kuliah. Setelah hidup dalam permanent system, dalam kehidupan nyata bermasyarakat, di mana mereka yang pernah berorganisasi nanti tidak akan kesulitan untuk bisa membawa masyarakat kemana gitu. Aktivis itu makhluk-makhluk yang mahal, yang mereka itu bukan sekedar mampu untuk menggiring teman-temannya dan sahabat-sahabatnya di organisasi, tapi juga nanti terasanya setelah selesai. Tapi eksistensi tanpa esensi juga lemah. Kita eksis bagaimanapun kalau tidak membekali diri dengan ilmu, membekali diri dengan pengetahuan dan wawasan, sulit untuk mengembangkan eksistensi. Nah, saya seringkali begitu aktif di media sosial. Dalam hal ini memang mungkin itulah yang disebut eksistensi. Tapi pada saat yang lain juga menghilang. Kemarin waktu nulis buku kan setengah tahun saya menghilang. Dan terasa benar bahwa yang didapatkan itu adalah esensi. Jadi dari eksistensi kita di organisasi, dalam kehidupan bersama banyak orang itu, kita harus tetap kembali kepada esensi. Nah, jadi berorganisasi oke, tetapi dari organisasi kita mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa membuat esensi kita itu ada, nyata, dan bermanfaat. Ya. Jadi intinya kita harus memperkuat juga esensi hidup kita ya Pak. Tidak hanya sebatas kita mengupgrade diri kita di ruang-ruang organisasi dan sebagainya Pak. Mungkin Pak yang terakhir secara umum kalau tadi tentang masa jati diri dan sebagainya, terakhir ada
apa yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk khususnya teman-teman rekan-rekan kita di IPNU, Pak? Iya, tadi memang banyak disampaikan ya tentang bagaimana agar hidup ini bermakna, hidup ini memberi memberi ruang bagi diri sendiri untuk bermanfaat dan ruang untuk membuat orang lain bermanfaat. Saya tidak ingin hebat, saya lebih ingin menghebatkan. Jadi untuk generasi muda hari ini, oke, jadilah orang-orang hebat, bermanfaat, dan juga pada saatnya nanti menghebatkan orang lain. Banyak orang hebat tapi tidak bisa menghebatkan. Banyak orang yang jago menghebatkan tetapi dia sendiri tidak hebat. Lebih penting menghebatkan orang. Dan itu yang disebut manfaat. Maka siapapun sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian dimanapun gitu, konsep hidup ini harus terkonsep untuk kemudian bisa menghasilkan sesuatu untuk bermanfaat bagi orang lain, kemudian juga tetap jaga kewajiban dan pupuk terus kecenderungan, dan boleh kita hidup eksis, mendapatkan apresiasi dari orang lain, tetapi tetap kita kembali kepada diri kita sendiri, esensi yang sebenarnya tentang hidup kita. Dan tidak harus menjadi orang hebat, jadilah orang yang bisa menghebatkan. Ya, sangat luar biasa. Itu poin terakhir yang sangat kita mungkin rekan-rekan sendiri bisa rasakan, bahwa kita harus bisa benar-benar mengkonsep diri kita. Bahkan terakhir tadi Pak, saya melihat snap WA Bapak itu, bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang luar biasa, dari biasa menjadi luar biasa, ya, dari biasa menjadi orang biasa, dari orang biasa menjadi orang luar biasa, itu harus bisa melawan kemalasan gitu. Ya, pintunya adalah kita melewati pintu itu, yaitu pintu kemalasan. Mudah-mudahan kita semua bisa produktif seperti Bapak. Kita di sini juga melihat ada beberapa karya beliau yang sangat hebat ini. Dalam beberapa bulan, bahkan dalam 1 tahun ini bisa menghasilkan belasan buku. Mudah-mudahan kita bisa belajar lebih lanjut dan mudah-mudahan kita bisa mengaktualisasikan diri kita. Hatur nuhun Pak, terima kasih atas waktunya. Hatur nuhun atas kunjungannya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Sampai berjumpa di lain waktu dalam program Ngokoh ini bersama tokoh-tokoh hebat yang lain di Tasikmalaya khususnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.